Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8, kami akan menjelaskan tentang cost volume profit analysis. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Amelia Solehati, saya sendiri Niko Herlambang, dan yang terakhir Asri Widiarti. Di pembahasan kali ini kami akan menjelaskan yang pertama pengertian analisis cost volume profit, yang kedua manfaat analisis cost volume profit, yang ketiga titik impas dalam unit, yang keempat titik impas dalam rupiah, yang kelima analisis multi produk, yang keenam penyajian secara grafis hubungan CPP, yang ketujuh perubahan dalam variabel CPP analisis, yang kedelapan margin pengaman atau margin of safety, dan yang terakhir analisis CPP dan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Asri Widiarti. Pengertian analisis cost volume profit. Analisis biaya volume laba atau analisis cost volume profit adalah metode untuk menganalisa bagaimana keputusan operasi dan pemasaran mempengaruhi laba operasi. Berdasarkan pemahaman tentang hubungan antara biaya variabel per unit, total biaya tetap, harga jual, dan tingkat output. Analisis ini juga menguji perilaku total pendapatan, total biaya, dan laba operasi ketika terjadi perubahan dalam tingkat output. Pengertian lain, analisis cost volume ini merupakan suatu analisa yang menggambarkan bagaimana perubahan biaya variabel, biaya tetap, harga jual, volume penjualan, dan bauran penjualan akan mempengaruhi laba perusahaan. Proses analisis ini memerlukan sejumlah teknik dan prosedur untuk pemecahan masalah. Analisis cost volume profit ini merupakan alat yang berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan, khususnya jangka pendek, karena analisis ini menekankan pada keterkaitan antara biaya, jumlah yang dijual, dan harga. Manfaat analisis cost volume profit. Yang pertama, ada berapa jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas. Yang kedua, ada dampak pengurangan biaya tetap atau fixed cost terhadap titik impas. Yang ketiga, ada dampak kenaikan harga terhadap laba. Yang keempat, tingkat sensitivitas harga atau biaya terhadap laba. Dan yang terakhir adalah beberapa volume penjualan dan bauran produk yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat laba yang diharapkan dengan sumber daya yang dimiliki. Titik impas dalam unit. Titik impas atau break-even point adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, titik di mana laba sama dengan 0. Dalam analisis biaya volume laba melibatkan studi hubungan timbal balik antara faktor-faktor berikut. Yang pertama ada harga produk, volume atau tingkat aktivitas, biaya variabel persatuan, biaya tetap total, dan juga komposisi produk yang terjual. Analisis CPP penting untuk keputusan pemilihan jenis produk, penentuan harga pokok, strategi pemasaran, dan juga pemanfaatan fasilitas produksi. Penggunaan laba operasi dalam analisis CPP menggunakan rumus BEP sama dengan FC per P dikurangi PC per unit. Untuk keterangannya, BEP adalah analisis titik impas atau break-even point, FC adalah biaya tetap atau fixed cost, PC adalah biaya variabel atau variable cost, P adalah harga jual persatuan atau price, dan S merupakan jumlah penjualan atau sales. Yang selanjutnya adalah titik impas dalam rupiah. Analisis titik impas dalam rupiah mempunyai rumus BEP sama dengan FC per 1 dikurangi VC per S. Keterangannya adalah BEP merupakan analisis titik impas atau break even point, FC biaya tetap atau fixed cost, VC biaya variabel atau variable cost, P harga jual per satuan atau price, dan S jumlah penjualan atau sales volume. Contoh perhitungannya, diketahui kapasitas produksinya 100.000 per unit, harga jual per unit sebesar Rp5.000, total biaya tetap
150 juta rupiah, total biaya variabel 250 juta rupiah. Yang pertama kita mencari total penjualannya 100.000 unit dikali 5.000 rupiah, maka didapatkan hasil sebesar 500 juta rupiah. Lalu biaya tetap per unit 150 juta rupiah dibagi 100.000 sama dengan 1.500 rupiah per unit. Lalu biaya variabel unit 250 juta rupiah dibagi 100.000, hasilnya 2.500 rupiah per unit. Lalu kita mencari ringkasan laba rugi. Total penjualan sebesar 500 juta rupiah, total biaya variabel 250 juta rupiah, lalu dikurangi, maka menghasilkan hasil marginal income-nya sebesar 250 juta rupiah. Lalu dikurangi lagi total biaya tetap sebesar 150 juta rupiah, didapatkan hasil akhirnya, yaitu hasil laba sebesar 100 juta rupiah. Untuk mencari BEP dalam rupiah, BEP 150 juta rupiah per 1 dikurangi 250 juta rupiah dibagi 500 juta rupiah, hasilnya adalah 300 juta rupiah. Untuk mencari BEP dalam unit, BEP per unit sama dengan 150 juta rupiah dibagi 5.000 rupiah dikurangi 2.500 rupiah, maka didapatkan hasil sebesar 60.000 unit. Lalu selanjutnya analisis multi produk. Dapat dilihat di tabel berikut, Welterco memproduksi 2 macam mesin pemotong rumput, yang manual dengan harga jual 400 dan otomatis dengan harga jual 800. Hasil penjualan manual 1.200 mesin dan otomatis 1.800 mesin. Adapun laporan ruginya sebagai berikut. Unit impas mesin manual, beban tetap dibagi harga dikurangi beban variabel per unit, sama dengan 30.000 dibagi 400 dikurangi 325 sama dengan 400 unit. Unit impas mesin otomatis, beban tetap dibagi harga dikurangi beban variabel per unit, sama dengan 40.000 dibagi 800 dikurangi 600 sama dengan 200 unit. Maka tabel penjualan akhirnya dapat dilihat sebagai berikut. Lalu yang selanjutnya adalah penyajian grafik secara hubungan CPT. Dari grafik di samping menunjukkan bahwa tiap masing-masing unit penjualan terdapat informasi yang lengkap seperti setiap rupiah penjualan, biaya variabel, total biaya, maupun laba atau rugi. Untuk itu, manajemen dapat melihat jika dalam memproduksi sekian unit produk, BEP dalam bentuk grafik juga tampak jelas ditunjukkan baik segi unit maupun rupiah yang diperoleh. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Amelia Solehati. Yang selanjutnya adalah perubahan dalam variabel CVP analisis. BEP juga akan ikut berubah apabila terjadi perubahan, baik dalam peningkatan maupun penurunan biaya variabel. Untuk contoh di bawah ini, kita mengambil penurunan dan penaikan biaya variabel dari slide 11 tadi yang sudah dijelaskan. Untuk sebagai contoh kenaikan biaya variabel sebesar 20% dari sebelumnya, maka BEP akan berubah. Untuk mencari BEP dalam rupiah, BEP sama dengan 150 juta dibagi 1 dikurangi 250 juta rupiah dikali 120% dibagi 500 juta rupiah menghasilkan 375 juta rupiah. Untuk selanjutnya mencari BEP dalam unit, BEP unit 375 rupiah dibagi 5.000 rupiah sama dengan 75.000 per unit. Yang selanjutnya contoh untuk penurunan biaya variabel sebesar 20% dari sebelumnya, maka BEP akan berubah. Untuk mencari BEP dalam rupiah, BEP sama dengan 150 juta dibagi 1 dikurangi 250 juta dikali 80% dibagi 500 juta rupiah
hasilnya 250 juta rupiah. Selanjutnya mencari BEP dalam unit, BEP unit 250 juta rupiah dibagi 5.000 rupiah sama dengan 50.000 unit. Selanjutnya margin pengaman atau margin of safety. Tingkat keamanan atau margin of safety merupakan hubungan atau selisih antara penjualan tertentu sesuai anggaran dengan penjualan titik impas. Batas aman yang digunakan untuk mengetahui berapa besar penjualan yang dianggarkan untuk mengantisipasi penurunan penjualan agar tidak mengalami kerugian. Rumus yang digunakan untuk mencari tingkat keamanan atau margin of safety, yang pertama, penjualan yang direncanakan. MOS sama dengan penjualan per budget dibagi penjualan per titik impas dikali 100%. Yang kedua, untuk penjualan MOS, penjualan per budget dikurangi penjualan per titik impas dibagi penjualan per budget dikali 100%. Untuk selanjutnya, contoh perhitungan. Dicontohkan untuk yang pertama, penjualan yang direncanakan MOS 500 juta dibagi 300 juta rupiah dikali 100%, hasilnya 166,66% dan dibulatkan menjadi 167%. Yang kedua, penjualan MOS 500 juta rupiah dikurangi 300 juta rupiah dibagi 500 juta rupiah dikali 100% yang menghasilkan 40%. Yang selanjutnya, analisis CPP dan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Bisa dilihat di tabel analisis CPP dan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Dengan menggunakan analisis CPP untuk menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 20.000 jumlah unit yang terjual. Menggunakan rumus jumlah unit sama dengan target laba ditambah biaya tetap dikurangi harga dikurangi biaya variabel per unit ditambah 100.000 dibagi 20 dikurangi 10 menghasilkan 120.000 dibagi 10 dan hasilnya adalah 12.000 unit. Apabila menggunakan persamaan ABC, jumlah unit yang terjual untuk menghasilkan laba operasi 20.000 adalah sebagai berikut. Jumlah unit di dalam kurung 20.000 ditambah 50.000 ditambah 1.000 kali 20 ditambah 30 kali 1.000 dibagi 20 dikurangi 10. Maka hasil jumlah unit yang terjual adalah 12.000 unit. Dari pembahasan tadi, maka ditarik kesimpulan, analisis cost volume profit ini merupakan alat yang berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan, khususnya jangka pendek, karena analisis ini menekankan pada keterkaitan antara biaya, jumlah yang dijual, dan harga. Manfaat cost volume profit yang pertama, dampak pengurangan biaya tetap terhadap titik impas, yang kedua, dampak kenaikan harga terhadap laba, dan yang terakhir, untuk mengetahui berapa jumlah unit yang harus dijual agar mencapai titik impas. Yang termasuk analisis cost volume profit adalah titik impas dalam unit, titik impas dalam rupiah, analisis multi produk, penyajian secara grafis CVP, perubahan dalam variabel CVP analisis, margin pengaman, analisis CVP, dan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.